Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di skill 10. Kita lanjutin ke noun clause. Tapi di skill 10 ini noun clause-nya ada modifikasi ya guys. Bedanya dengan di skill 9 bahwa di skill 10 ini ternyata konektor-konektor one clause yang di skill 10 ini juga bisa berfungsi sebagai subjek. Walaupun nanti posisi noun clause-nya adalah sebagai object of the preposition. Oke, maksudnya gimana sih? Gini. Kita lihat dulu skill 9 ya. Skill 9 kan gini. Subjek, predikat, konektor, subjek, predikat. Nah, konektor ini tetap membutuhkan subjek. Oke? Karena dia sebagai objek nih di sini. Jadi SP, C, SP. Oke? Sedangkan yang di sini ketika dia menjadi subjek, noun clause-nya what you did was wrong. Dia langsung jadi subjek, langsung ketemu predikat di sini. Artinya setelah konektor yang di sini tetap butuh subjek, setelah konektor di sini tetap butuh subjek. Itu yang di skill 9. Sedangkan di skill 10 konektornya nanti akan konteks sebenarnya nanti akan dimodifikasi dengan bentuk seperti ini. Jadinya dia langsung ketemu predikat is. Loh kok boleh? Bukannya kalau what is itu pertanyaan. Nah, nanti dulu kita bahas nih ya satu ya. Kita pertama bahas noun clause yang sebagai object of the verb. Nah, noun clause ini dengan konektor what ini dimaknai sebagai subjek what-nya. Oke. Di sini langsung dimaknai sebagai subjek bagi klausa ini tentunya ya. Jadi subjek, konektor sekaligus subjek. Predikatnya ini. Jadi ini subjek, predikat, konektor, subjek, predikat gitu. Secara meaning coba kita lihat. I don't know, saya tidak tahu what is in the box. Apa yang ada di dalam kotak. Oke, karena setelah what ini kita nggak perlu nambahin it di sini, nggak perlu what it is in the box gitu. It-nya nggak perlu. Ya, karena kita kan nggak di sini memang konektor ini difungsikan sebagai subjek yang sekaligus gitu maksudnya ya. Jadi ini bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan what is in the box gitu, bukan gitu. Jadi kalau dia pun mau pertanyaan di sini yang harus jadi pertanyaan, gitu ya. Do I know gitu, bukan I do know, I do not know, bukan. Oke, kalau seperti itu. Nah berikutnya yang bentuk noun clause sebagai object of preposition. Lihat ini subjek predikat sudah oke. Lalu ada preposisi sini konektor who langsung predikat will. Oke, meaningnya. Kami memperhatikan atau kami memikirkan tentang siapa yang akan melakukan mengerjakan PR. Who will do the work? Sorry, bukan PR ya, maksudnya pekerjaan itu. Gitu. Who will do the work? Nah ini kan nggak butuh subjek nih. Di sininya nggak butuh subjek. Subjeknya ya langsung dilebur sama si who. Meaning sebenarnya kita memikirkan tentang siapa yang akan mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Sama juga di sini, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta harus membawa kado, gitu. Nah, dia noun clause sebagai subjek di sini ya. Walaupun dia sebagai subjek di sini, whoever-nya langsung sebagai subjek juga. Jadi, kalau teman-teman ngeliat yang ini nih unik nih ya, predikatnya ada is sama must ya. Subjeknya must mana? Subjeknya must ya ini, konektor ini gitu. Subjeknya is ya ini si konektor. Paham ya? Jadi noun clause yang sebagai subjek tapi dengan konektor yang juga boleh menjadi subjek, maka ini seolah-olah dua predikat dengan satu konektor subjek. Oke, dengan satu konektor subjek gitu. Jadi subjeknya mana ya? Subjeknya di dia semua. Anggap aja gitu, subjeknya di dia semua, baik subjeknya is maupun subjeknya must. Intinya gini guys, SP, CSP tetap, cuma nanti ada modifikasi, ada konektor-konektor yang boleh juga menjadi subjek. Jadi jangan kaget, nanti kalau kalian hitung rasionya, lu kok nggak SP, C, SP gitu. Berarti harus setelah C harus ada SP, nggak juga. Berarti bisa SP, C, langsung P. Ternyata C-nya juga berfungsi sebagai subjek. Oke, biar lebih jelas nih teman-teman, ada konektor-konektor yang teman-teman bisa gunakan, perhatikan untuk noun clause yang konektornya boleh juga menjadi subjek. Ada who, ada what, ada which, lalu di who-nya ada whoever, what-nya ada whatever, which-nya ada whichever. Oke, contohnya itu I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Dan yang bawah, what happened was great.
What happened was great. Jadi ini predikatnya was sama happened. Jadi happened-nya ini subjeknya mana? Subjeknya ya what ini sekaligus subjek. Lalu subjeknya si was mana? Ya ini. What happened ini adalah subjeknya. Lah yang di sini I know saya subjek predikat, lalu ada konektor sekaligus subjek dari ini predikatnya. Oke, gitu ya. Biar lebih jos teman-teman, kita langsung ke contoh aja. Bla 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 was on television made me angry. Ini predikat made, ini predikat was. Ada dua buah predikat, artinya dia butuh satu konektor. Udah gitu dah. Ya karena ada dua predikat berarti harus ada satu konektor. Perkara nanti ada dua subjek atau enggak ya kita lihat. Kita lihat dia butuh cari yang ada konektor, what atau when. Ya. What was on television, apa yang ada di televisi membuat saya marah. Jadi jawabnya adalah C. What. Bukan it, bukan the story, bukan when. Kenapa nggak when? Ininya dong. When was on television. Ketika dia ada di televisi membuat saya marah. Apa yang ketika di televisi? Nggak ada. What. Harusnya what. Apa yang ada di televisi itu membuat saya marah. Apa sih yang ada di televisi? Misalnya perang atau apa gitu ya. Oke, latihan 10. Teman-teman silakan kerjakan kayak biasa. Ada subjek, predikat, lalu ada konektor sekaligus subjek karena ini whatever ya. Lalu predikat was. Karena strukturnya betul, subjek predikat, konektor subjek predikat. Nah, konektor subjek predikat ini adalah noun clause dan noun clause-nya sebagai objek, dan di sininya whatever adalah konektor yang juga bisa menjadi subjek, sehingga nggak butuh subjek di sini, sehingga ini benar. C ya, correct. Nomor 2 subjek, you predikat should, konektornya which. Setelah konektor harusnya ada subjek predikat the best physics department. Nggak ada lagi di sini predikat, jadi ini kekurangan predikat. Which the best physics department. Oke, ini konektornya dilingkarin ya. Jadi kita lihat kerjaan nomor 3 dan nomor 10. Teman-teman boleh post. Setelah di post teman-teman silakan kerjakan, nanti habis itu nonton pembahasannya bareng-bareng dengan saya setelah ini. Oke, yuk repost 3, 2, 1 post. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 subjeknya the employee, predikatnya was. Subjek predikat was unhappy about what was added to his job description. Subjek predikat, konektor predikat. Nah, konektornya ini boleh juga jadi subjek ya. What was added to his job descriptions. Oke, berarti ini benar ya. Pegawai tidak senang tentang apa yang ditambahkan ke dalam job desk mereka. Oke, ini benar, berarti C. Ini subjek, predikat, preposisi, konektor sekaligus subjek, ini predikat. Nomor 4, whoever. Ini konektor subjek, predikat wants to take a desert. Bukan desert ini ya. Desert tour during spring break, signing up at the office. Ini konektor subjek, ini predikat. Nah, coba cari predikatnya di sini. Take a desert tour during spring. Ini break nggak ada ya. Ini salah karena dia kehilangan konektor sekaligus subjek nih. Predikatnya lah, nih kurang predikat nih, nggak ada predikat ya di sini, nggak ada predikat karena ini konektor subjek sekaligus konektor sekaligus subjek, lalu ini predikat, maka ini sebagai noun clause sebagai subjek. Nah, kita cari predikatnya. During spring break signing up. Nah, break signing up at the office. During spring ini kurang tepat ya guys. Itu maksudnya kita nggak bisa bilang, sebentar ya, kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah sebuah predikat atau bukan gitu tanpa teman-teman tahu konteksnya. Coba kita perhatiin dulu ya. Oke, jadi salah ya, jadi di sini kurang predikat. Oke, ini kurang predikat. Nomor 5 subjeknya the motorist, predikatnya was, konektor who he had struck his car. The motorist was unable to discover who he struck his car. Oke. Nah, ini subjek the motorist, predikatnya was-nya was unable. Tidak mampu ya, tidak mampu untuk menemukan siapa
he had struck his car. Nah, di sini unik, coba teman-teman perhatikan. Ya, nomor ini nih, teman-teman, kelebihan subjek ya, kelebihan subjek. Jadi ini subjek, the motorist was unable to discover who had struck his car. Siapa yang telah menabrak mobilnya. Oke, ini nggak perlu he-nya. Nomor 6, the voters should elect whichever of the candidates seems best to them. Subjeknya the voters, predikatnya should, konektornya whichever of the candidates seems best to them. Oke, ini berarti nomor 6. Ya, sorry. Ya, subjeknya the voters, predikatnya should, konektornya whichever, candidate seems the best. Ini benar ya. Jadi kenapa ini whichever-nya nggak ada subjeknya? Yang subjeknya ya whichever gitu, bukan the candidates. Kenapa bukan candidates? Karena candidates ada preposisi of. Nah, jadi ini subjeknya ya, konektor subjek, ini predikatnya. Jadi benar ini nggak konektor subjek. 7, benar, subjek predikat, konektor subjek. Oke, konektor subjek ini predikat, and what was merely on display ya, konektor subjek predikat. Nomor 8, subjek predikat, which by whatever the cheapest and most durable. Ini nggak ada predikatnya setelah whatever, jadi ini salah. Ini subjek predikat, ini konektornya, ini konektor subjek predikat, anger ya, anger di sini predikat, jadi konektor subjek predikat, jadi CSP ini sebagai subjek lalu predikatnya anger. Benar. 10, you can spend your time, subjek predikat, konektor subjek. Nah, di sini nggak ada predikat nih. Important bukan predikat tapi adalah adjektif. Oke, jadi itu nomor 10 salah ya. Latihan 10. Oke, ini nanti bisa diulang-ulang teman-teman, tontonannya dan latihannya. Nanti kita ada latihan gabungan dari skill 9 sampai skill 12. Jadi skill 10 ini sekali lagi kita review bahwa ini adalah sebuah modifikasi dari noun clause yang subjeknya juga bisa berfungsi sebagai konektornya juga bisa berfungsi sebagai subjek ya. Kalau konektor yang di skill 9 kan konektornya dalam konteks dia nggak bisa menjadi subjek, hanya konektor aja. Jadi tetap CSP. Tapi kalau ini C-nya C garis miring S gitu. Oke, itu dia teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, skill 11 ya. Skill 11 kita akan masuk ke adjective clause. Oke, adjective clause ini akan sedikit lebih complicated, jadi siapkan semangat belajar ya. Kita ketemu lagi di skill 11. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.